Andakara Prastawa merupakan salah satu pemain yang paling dinanti penampilannya di SEA Games. Banyak yang mengira bahwa Prastawa akan tampil buruk di SEA Games. Ya, wajar saja. Prastawa memang sempat punya performa yang buruk di musim reguler IBL. Oleh sebab itu, ekspektasi para fans pun tidaklah tinggi. Di luar dugaan, Prastawa malah tampil cantik di SEA Games 2021 ini. Ia berhasil berkali-kali menunjukkan skill scoring dan playmaking-nya yang cantik. Pras juga beberapa kali berhasil menunjukkan penampilan kelasnya di beberapa pertandingan. Pada hari ini, Ina Basketball akan mereview performa dari point guard utama timnas Indonesia, Andakara Prastawa. Baiklah, mari kita mulai. Prastawa punya banyak kelebihan atau sisi positif di SEA Games 2021 ini. Kelebihan pertama yang mau saya bahas adalah skill playmaking-nya. Saya akui, Pras memiliki vision dan passing yang bagus di SEA Games ini. Ya, skill playmaking memang tidak sebaik mantan point guard legendaris Indonesia, Mario Wuisang. Tapi tetap, penampilan playmaking dari Pras harus kita acungi jempol. Pras berhasil menjalankan tugas playmaking-nya dengan baik. Ia tampil tidak egois dan selalu membagi bola kepada temannya. Pras sendiri berada di urutan kedua sebagai pemain dengan assist per game tertinggi di SEA Games. Rataan assist per game-nya hanya lebih kecil sebesar 0,1 dari point guard utama Filipina, Kiefer Ravena. Selain playmaking, kelebihan lain dari Prastawa yang patut diacungi jempol adalah kemampuan scoring-nya. Pras berhasil menunjukkan penampilan yang apik dalam scoring. Ya, Pras memang selalu dikenal sebagai seorang scorer. Skill mencetak angkanya selalu lebih menonjol dibanding skill playmaking-nya. Oleh sebab itu, Pras selalu dapat diandalkan dalam mencetak angka. Pras sendiri tidak hanya berhasil mencetak banyak poin di SEA Games ini, tapi ia juga berhasil tampil efisien dengan mencatatkan 48% field goal, 48% 3 point, dan 100% free throw. Yap, Prastawa tampil amat efisien di SEA Games ini. Ia nyaris masuk ke dalam 50-40-90 club. Luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong, Pras berhasil mencatatkan rataan 12,2 points per game di SEA Games 2021 ini. 12,2 points per game tersebut menjadikannya sebagai point guard dengan rataan points per game tertinggi di SEA Games. Pras juga tampil baik dalam defense. Pras tampil amat semangat dalam defense, terutama saat sedang berusaha mencuri bola. Pras memang selalu dikenal sebagai seorang tukang steal. Semenjak ia masih muda, ia sudah berhasil menjadi top steal di Liga Basket Indonesia. Dan di SEA Games ini, Pras kembali membuktikan bahwa ia merupakan seorang tukang steal yang patut diwaspadai. Selama saya menonton pertandingannya Indonesia, saya selalu melihat bahwa Prastawa selalu berusaha mencuri bola yang sedang dipegang oleh lawannya. Ia selalu berusaha mencuri bola dengan cara menekan atau membaca pergerakan lawan. Pras sendiri berhasil mencatatkan 1,5 steals per game di SEA Games ini. 1,5 steals per game ini merupakan rataan steal tertinggi di timnas Indonesia dan merupakan rataan steal tertinggi ke-8 di SEA Games 2021. Setelah playmaking, scoring, dan skill mencuri bola, kelebihan lain yang mau saya bahas adalah clutch play. Untuk yang belum tahu, clutch play itu maksudnya adalah keberhasilan seorang pemain melakukan permainan krusial. Dalam hal ini, bisa dalam bentuk mencetak poin atau defense di saat momen-momen genting. Pras bisa dibilang tampil amat clutch di SEA Games 2021 ini. Selama di SEA Games, Indonesia mengalami kesulitan sebanyak 3 kali, yaitu saat melawan Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dari data yang sudah saya kumpulkan, Prastawa ini berhasil tampil clutch di 2 dari 3 pertandingan tersebut, yaitu saat melawan Malaysia dan Thailand. Saat pertandingan melawan Malaysia, Prastawa berhasil tampil clutch dengan cara mencetak 2 buah free throw di saat pertandingan tersisa 21 detik. 2 free throw tersebut membuat Indonesia jadi unggul 5 poin, dan membuat Indonesia jadi lebih aman dari kejaran Malaysia. Pertandingan melawan Thailand juga tak kalah menegangkannya dari pertandingan melawan Malaysia. Pras bisa dibilang merupakan pemain paling clutch di pertandingan melawan Thailand. Pada saat pertandingan tersisa 1 menit 27 detik, Pras berhasil mencetak 3 poin penting, yang mana berhasil membuat Indonesia yang tadinya tertinggal 2 poin, menjadi unggul 1 poin. Tidak selesai sampai sana, pada saat pertandingan tersisa 55 detik, asis cantik dari Prastawa kepada Derrick Michael membuat Indonesia jadi unggul 3 poin, dan membuat Indonesia jadi semakin aman atas Thailand. Indonesia sendiri akhirnya menang dari Thailand. Prastawa merupakan penyelamat di pertandingan tersebut. Jadi, intinya, Pras merupakan seorang pemain yang clutch. Ia berhasil menjadi penentu kemenangan di 2 pertandingan tersebut, khususnya saat Indonesia melawan Thailand. Tanpa Pras, mungkin Indonesia akan kalah saat melawan Thailand, dan akhirnya tidak bisa mendapatkan emas di SEA Games. Jika ada kelebihan, maka ada juga kekurangan.
Kekurangan pertama yang mau saya bahas adalah ball handling. Sebenarnya ball handling dari Pras tidak jelek-jelek banget, tapi untuk ukuran point guard utama, skill ball handling dari Pras masih agak kurang. Untungnya, kekurangan ball handling ini berhasil ditutupi dengan kepintaran Prastawa. Saat sedang didefend oleh defender hebat, atau saat sedang dikepung, Prastawa tidak memaksakan diri untuk mendribble bola. Sebaliknya, ia dengan pintar mengoper bola tersebut ke rekannya, sehingga akhirnya bola pun jadi lebih aman. Jadi, skill ball handling dari Pras jelas tidak jelek, tapi menurut saya, masih agak kurang untuk ukuran point guard utama timnas. Kekurangan kedua adalah, Pras sempat melakukan kesalahan fatal saat pertandingan final melawan Filipina. Kesalahan ini sangatlah fatal, dan nyaris membuat Indonesia kalah di game tersebut. Jadi ceritanya, saat sisa 31 detik, Indonesia sedang dalam kondisi unggul 2 poin. Indonesia masih punya sisa waktu yang banyak di shot clock. Dalam kondisi seperti itu, Pras seharusnya menahan bola dan membuang waktu. Tapi saat itu, Pras malah melakukan penetrasi, yang mana akhirnya berujung di steal oleh pemain Filipina. Possession pun jadi milik Filipina. Matthew Wright, pemain Filipina terbaik di pertandingan tersebut, saat itu menjadi eksekutor dari Filipina. Matthew Wright merangsek masuk, melepas lembaran jarak dekat, dan untungnya, attempt dari Matthew Wright saat itu berhasil diblok oleh Marques Bolden. Jika Marques Bolden saat itu tidak mampu memblok attempt dari Matthew Wright, maka skor pastinya jadi seri dan berlanjut ke overtime. Dan mungkin saja, Filipina dapat menang di babak overtime. Jika Filipina menang di babak overtime, maka Prastawa pastinya akan disalahkan oleh para fans karena turnover besar di detik-detik akhir. Tapi untungnya, Bolden saat itu berhasil memblok layup dari pemain Filipina tersebut, dan Indonesia pun memenangkan pertandingan final. Kesimpulannya, Prastawa merupakan point guard yang hebat di SEA Games ini. Ia berhasil tampil baik dalam playmaking, scoring, mensteal bola, serta tampil kelas di 2 pertandingan sengit timnas. Kekurangan Pras, menurut saya, Pras agak kurang di ball handling, tapi kekurangan tersebut berhasil ia tutupi dengan cara mengoper bola di saat sedang di-trap atau di defense ketat. Pras juga tampil buruk di detik-detik akhir pertandingan melawan Filipina, yang mana bisa saja membuat Indonesia kalah dari Filipina. Tapi untungnya, Indonesia tetap berhasil menang saat itu. Prastawa merupakan pemain yang penting untuk Indonesia. Faktanya, Pras merupakan pemain dengan menit terbanyak di timnas Indonesia. Ya, menitnya bahkan lebih banyak dari pemain inti Indonesia yang lain, seperti Abraham Damar, Brandon Jawato, hingga Derrick Michael. Prastawa merupakan jenderal utama timnas Indonesia. Semoga saja, Prastawa dapat terus tampil sebagus ini di turnamen-turnamen internasional selanjutnya.